Sore ini tadi kami berangkat dari Banjarmasin menuju ke pabrik sawit ini. Tibanya kami di pabrik sawit ini sudah agak malam ini, jadi sudah gelap ini. Kami menghampiri pos penjagaan ini di area pabrik sawit dan ada 2 orang bapak yang sedang berjaga di sini. Kayak mungkin kita bisa bincang-bincang santai lah bersama 2 orang bapak di sini. Mungkin kita menjumpai bapak yang di sebelah sana itu. Boleh kenalan dulu ini. Bapak permisi, selamat malam. Permisi Pak, selamat malam. Malam, Bu. Nggih, dengan Bapak siapa? Sekalane, Bu. Iya, baik, terima kasih. Permisi Pak, dengan Bapak siapa? Boleh kenalan? Bapak Sani, Pak. Bapak? Bapak Sani. Sani ya, baiklah. Pak, malam ini Pak, mohon maaf permisi izin ya, menyita waktu Bapak sebentar untuk kita bincang-bincang santai nih Pak. Sangat menarik sekali yang perlu kita bahas mengenai buah sawit ini, sangat menarik sekali. Kita akan bahas sawit. Mungkin selama ini kita berpikir buah sawit ini hanya bisa menghasilkan minyak kelapa. Mohon maaf, bukan minyak kelapa Pak ya, minyak sawit. Ternyata buah sawit ini bukan hanya menghasilkan minyak sawit, melainkan ada banyak sekali fungsi dan kegunaan dari buah sawit ini. Mari kita mendengarkan penjelasan santai dari Bapak Sani. Bapak silahkan untuk memberikan pemahaman bagi kita supaya dunia juga bisa mengetahui itu kegunaan dari buah sawit itu Pak. Silahkan Bapak. Ya, kegunaannya adalah diolah lah jadi minyak sawit. Jadi ada buah sawit itu menghasilkan minyak sawit Pak ya. Ternyata bukan hanya menghasilkan minyak sawit dari buah itu, apa saja Pak yang berfungsi selain buahnya itu Pak? Karnelnya, cangkangnya untuk bahan bakar. Kalau karnelnya masih diolah lagi jadi minyak lagi. Iya. Kalau karnel itu Pak letaknya di bagian mana Pak? Kalau di posisi buahnya itu? Bagian dalam. Oh, bagian dalam itu. Yang bulat. Iya. Seperti kelapa lah. Bukan tempurungnya, bukan. Bukan. Karnel di bagian dalamnya. Ya, tempurung itu terbuat cangkang lah sama dengan. Iya, kalau tempurung cangkang, kalau karnel ada di bagian dalamnya. Bagian dalamnya. Nah, itu menghasilkan minyak sawit juga, Pak. Hasilkan minyaknya. Iya. Selain itu, yang lainnya apa saja, Pak? Yang lainnya, kotorannya bisa dibikin jadi pupuk. Yang ampasnya lah, ampas minyak, perasan minyak. Nggih. Yang seperti kotoran itu, kalau kayak terbuat seperti tanah lah udah. Nggih. Nah, kalau macam itu buat apa? Pupuk Pak? Pupuk ini. Buat jadi untuk pupuk itu hanya satu itu aja tadi, ampas, atau ada yang lainnya selain ampas tadi Pak? Yang ada yang yang biji yang besarnya jangkosnya itu ya. Bisa dibikin pupuk juga. Oh gitu. Iya. Nah, ada serabutnya yang kecil-kecil itu untuk bahan bakar. Serabut. Fiber. Serabut yang kecil-kecil itu kemarin kan saya sempat mempertanyakan ada yang dibawa di dalam truk itu Pak, itu semacam serabut itu yang mau ditimbang itu juga gunanya untuk apa? Itu jangkos itu, sambatannya itu untuk pupuk lah. Ada yang kecil lagi yang serabut seperti rambut. Itu untuk bahan bakar itu. Iya. Nah, baiklah. Nah, tadi sempat juga sharing Bapak menyampaikan mengenai kotoran, itu kotorannya macam apa Pak? Seperti ya kotoran sapi lah. Iya. Itu parasan minyak. Ampas minyak atau ampas buah diparas jadi kotoran sapi itu. Dan bisa difungsikan kembali. Difungsikan kembali. Wah,
luar biasa. Saya baru kali ini Bapak mendengar kotoran saja bisa berfungsi kembali diolah untuk menjadi minyak. Berarti Pak, sesuatu yang kotor seharusnya kita tidak cepat-cepat ya Pak untuk kita merasa jijik. Kita mungkin mengucilkan atau kita menghakimi atau menjas kotor. Ternyata sesuatu yang kotor itu Pak, ketika kita olah sedemikian rupa, itu akan kembali berguna dan menjadi daya nilai yang mahal harganya ya Pak. Kembali menjadi minyak. Wah, luar biasa sekali, ini sangat menarik Bapak. Saya baru mendengar ini kotoran dari ampas itu tadi Pak ya, bisa diolah kembali menjadi minyak sawit. Lalu ada juga ini Pak, sempat sekilas sih mendengar mengenai limbah. Itu limbah yang itu gimana itu? Terbuang airnya Bu. Itu perasan minyak terpisah, ada sisa-sisa minyak. Ya. Kotoran minyak lah itulah. Jadi dibikin jadi limbah itu. Oke. Kalau yang sudah seperti itu memang dibuang ya, tidak berguna lagi. Tidak diambil lagi ada minyaknya itu. Oh gitu. Dikotek lagi nanti. Iya. Luar biasa, ini sangat menarik sekali ini Bapak ya. Tidak ada yang tersisa sedikit pun untuk dibuang Pak. Semuanya berdaya nilai tinggi. Kalau limbahnya itu dibikin nanti ada yang si pembelinya itu dibikin apa aja untuk apa? Kosmetik apa aja itu. Kosmetik Pak. Iya. Oh iya. Limbahnya itu. Wah, luar biasa, mantap sekali ini ya. Oleh sebab itu ketika kita mendengar kotoran itu, kita jangan cepat-cepat jijik Pak, mencibir atau menyingkirkan itu. Rupanya itu ketika kita olah sedemikian rupa, itu benar-benar memiliki daya nilai yang sangat-sangat tinggi sekali dan berharga ya Pak. Oke, sangat luar biasa ya. Ini para pengelolanya juga, sehingga menciptakan pabrik dan perusahaan tersebut. Kalau limbahnya itu ya kotornya itu ya agak bau lah gitu. Iya bau karena belum diolah kan Pak. Iya. Ini luar biasa ya Pak, dari pemilik perusahaan yang memiliki hikmat, wawasan, pengetahuan yang sangat luas, berpikir untuk menciptakan pabrik dan perusahaan tersebut, ya kan, sehingga adanya penanaman sawit tersebut ya, yang pastinya keseluruhan ini itu saling berhubungan, ada kerjasama ya. Tanpa adanya penanam tidak pernah akan menghasilkan pohon sawit dan buah sawit dan seterusnya ya. Tanpa adanya para sopir pun itu tidak mungkin buah sawit maupun bahan-bahan yang lain itu bisa bergerak dan jalan sendiri ya. Tanpa adanya keamanan juga di sini semacam Bapak juga untuk mungkin memantau keluar masuknya juga produk atau pekerjaan ini ya, juga tidak jalan, tidak terlaksana. Jadi semuanya itu saling bekerja sama Pak ya. Luar biasa sekali ya. Kiranya tetap semangat, terus berjuang. Terima kasih sekali, saya mendapatkan hal yang baru iya, mengenai fungsi dari buah sawit tersebut. Terima kasih atas waktu Bapak ya, sudah menyita waktunya. Terima kasih Bapak, selamat malam, salam kasih kemanusiaan, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, selamat malam, silahkan bekerja. Selamat bekerja. Himbauan aja Bang, itu besok Isok, kami ispo. Sawit, pengelolaan RSPO. Oh iya, Oh isok mungkin aku bisa di stok malam aja kok. darinya Infonya ada di stok Bang. Sok. Malam lanjut mantap Bang. Ini aja mau lagi sampai sore kok. Iya lah. Halo Bang, banyak ada banget. Ini Pak, saya sempat sharing-sharing bersama salah satu sopir tangki. Yang lebih luar biasa lagi Pak, yang memiliki ide ini, inisiatif untuk dijadikan api, bisa digunakan untuk masak nasi, yaitu fungsi dari brondolannya itu Pak, dikeringkan, bisa dijadikan kayu bakar, dan apinya pun bagus, warnanya biru. Sebab brondolannya itu ketika sudah kering, sekering-keringnya sampai hitam, itu mengandung minyak Pak. Jadi ketika digunakan untuk dijadikan kayu bakar, itu bagus sekali hasil apinya. Selain itu juga
ketika brondolannya sudah lepas semua dari tandannya itu Pak, atau yang dikatakan dengan jenjangannya itu juga menghasilkan jamur. Wow, indah sekali. Bunga apa ini? Yang selama ini yang biasa dijual orang untuk sayur, yang dikatakan orang jamur sawit itu ya. Jamur sawit ini dibuat Kentucky pun sangat nyaman, saudaraku. Nah, sahabatku, barangkali masih ada nih yang belum terucap manfaat dari buah sawit ini. Silahkan teman-teman, para sahabat, berbagi, menambahkan untuk melengkapi. Mari kita belajar dari buah sawit ini yang sangat menginspirasi, memberikan banyak manfaat bagi kita semua, bahkan bagi seluruh dunia, dan juga membuka paradigma kita. Dari kotorannya pun, dari kotoran buah sawit ini pun memiliki daya guna dan nilai jual yang sangat mahal harganya. Luar biasa sekali ini. Pelajaran berharga bagi kita. Ketika kita melihat ada kotoran, jangan keburu-buru merasa jijik, lalu menghakimi, lalu kita menjas, kita mengeluarkan suara-suara sumbang, suara-suara miring, ih kotor, ih bau, kita mencibir, kita mengucilkan, dan kita mengabaikannya. Saudaraku, terima kasih sudah membuka cara berpikir kami, dan juga terima kasih untuk hikmat pengetahuan, wawasan, skill, sehingga menciptakan hasil karya yang bernilai daya guna dan bisa dinikmati seluruh dunia, serta menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran yang di dalamnya tersedia ada banyak pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi saudara-saudaraku, para sahabatku, para teman-teman, orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang dicintai dan juga disayangi, ketika adanya perusahaan sawit ini, ternyata di dalamnya ada banyak fungsi, ada banyak pekerjaan, tugas di sana, dimulai dari kebersihannya, perawatannya, di bagian kalau di bagian pabrik itu kan kadang-kadang kan ada misalnya kendala kerusakan mesin, kendala juga di bagian-bagian mekaniknya lah, mesinnya, di bagian mesin juga, di bagian teknisinya, ya itu semua ada fungsi peran masing-masing di sana. Bagian bongkar muat minyaknya dikirimkan atau ditransfer ke tongkang, dan di tongkang juga ada bagian-bagiannya di sana. Ada banyak sekali, bagian pengangkutannya juga, drivernya, bagian keamanannya juga, dan bagian pengelolaan manajemennya juga di sana. Luar biasa sekali. Semua ada tugas kita masing-masing. Ya teman-teman, terima kasih untuk seluruh pekerja sawit. Harapan dan doa kami tetap optimis dan selalu bersyukur apapun bidangnya. Mencintai pekerjaan masing-masing, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan dengan ucapan syukur. Cintailah pekerjaan kita masing-masing sesuai dengan peran kita masing-masing untuk saling bersinergi. Selamat bekerja, God bless you. Salam kasih kemanusiaan, Bhinneka Tunggal Ika.